wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Egawati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Tanjung Pura tahun 2022 dengan nomor UKG 2015-02-605765, nomor induk mahasiswa F43512211016. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 di SMP Negeri 3 Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Saya mengambil materi teks tanggapan di kelas 9. Demikian perkenalan saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Ayo Bang, silakan Bang. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan presensi dulu kehadirannya. Hadir semua Anda pada hari ini ya. Dengarkan, Ibu panggil dulu. Chelsea ada? Darwin? Dimas? Patur? Galuh? Irga? Ridha? Lina? Nazma? Nova? Nuriana? Mary? Putri? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, ayo Bang, apa dulu? Belajar tentang apa Bang kita kemarin Bang? Apa? Cerpen. Oke, apa cerpen itu Bang? Cerpen adalah karangan pendek berbasis prosa yang di dalamnya menceritakan sebuah kisah tokoh yang penuh riwayat, sebuah peristiwa yang mengharukan atau menyenangkan. Oke, nah masih ingat apa? Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang apa nih? Coba dilihat, ada di depan. Media. Kita belajar tentang teks tanggapan untuk hari ini ya. Adapun manfaat atau tujuan pembelajaran dari teks tanggapan ini yang pertama harus ada manfaatnya ya. Yang pertama di sini untuk mengetahui informasi mengenai teks tanggapan berupa pujian atau kritikan. Nah, manfaat yang kedua dari pembelajaran ini harusnya mampu
memberikan tanggapan secara kritis ya. Nah, kita akan mempelajari tentang KD 3.8, telaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan berupa kritikan, sanggahan, pujian yang didengar dan dibaca. Terus KD berikutnya 4.8 mengungkapkan kritikan, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan atau tulisan. Pembelajarannya, nah di sini setelah kalian mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan, kita menggunakan pendekatan saintifik di sini ya, dan model pembelajaran PBL (Problem Based Learning). Nah di sini Ibu menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajarannya, dan pendekatan saintifik dan model PBL. Kalian nanti akan diberikan suatu permasalahan ya. Nah, di sini dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan, kalian diharapkan dapat satu, menganalisis struktur teks tanggapan dengan tepat. Terus yang kedua, menganalisis ciri kebahasaan teks tanggapan dengan tepat. Yang ketiga, tujuan yang ketiga, merancang teks tanggapan berupa pujian atau kritikan dengan tepat. Yang terakhir, tujuan kita yang terakhir, menulis teks tanggapan berupa pujian atau kritikan dengan tepat. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini. Sajikan contoh teks tanggapan, terus ada materi konseptual di situ. Nah, ada struktur teks tanggapan. Nanti kalian akan mencari struktur teks tanggapan, unsur kebahasaan teks tanggapan. Untuk materi yang prosedural di situ nanti ada langkah-langkah dalam menulis teks tanggapan. Silakan dibaca dulu selama 10 menit, baru kita lanjut lagi. Kalian kan disuruh menulis teks tanggapan. Ini langkah-langkahnya yang harus kalian ketahui. Yang pertama di sini, tentukan dulu tema teks tanggapan yang akan disusun. Jadi mencari temanya dulu tentang apa ya. Yang kedua, kembangkan tema tersebut menjadi kalimat-kalimat dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, mungkin dari kakak dulu kak, mulai. Yang keras suaranya ya, hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah dan ke bawah. Pertama, struktur konteks. Makan dulu. Virus ini
adalah penyebarannya. Pemerintah daerah dan pusat saja sulit sekali. UK untuk menemukan titik tengah. Bawah itu lain nih. Salah berarti juga sedang lain sini yang dapat disepakati. Di tengah pandemi ini yang melanda ini, seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru bergotong royong saling membantu untuk menangani melalui kebersamaan demi kebaikan bersama pula. Kalimat kompleks. Paragraf. Kalimat kompleks. Contohnya kalimat kompleks paragraf 2. Contohnya adalah yang saat ini masih saja sebagian besar menteri mengkritik mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB Jakarta. Tapi kan ini belum. Udah mas. Yang kalimat kompleks sudah belum mas yang itu? Kalimat kompleks sudah. Berarti lanjut ke kalimat rujukan. Kalimat rujukan paragraf 1 mas. Bahaya terbesar dari virus ini adalah yang sangat cepat dan berlipat ganda Untuk menemukan titik tengah yang untuk membasmi. Oke, sudah untuk kelompok ini ada masalah? Sudah ditemukan strukturnya? Kalian cari strukturnya dulu ya, kan? Sudah ada apa-apa tadi strukturnya? Ketemu? Ya, konteks, deskripsi, nilai, udah ketemu. Udah sampai mana Pak? Oh, udah sampai nilai ya. Oke, nah lanjut lagi nanti kalau sudah selesai, sudah penilaian, berarti dari unsur kebahasaannya ya. Bisa dapat pada teks COVID-19 ya. Ya Bang, dibantu kawannya Bang. Mana Bang? Kak? Oke, strukturnya sudah ketemu. Oke, ada konteks, deskripsi, penilaian, kaidah. Oke, ya. Lanjut lagi kaidah kebahasaannya ya. Cari lagi kaidah kebahasaan itu ada berapa tadi itu kan? Ya. Ada kalimat, kompleks, kata rujukan, terus ada definisi ya. Jadi semuanya. Yuk semuanya kerja ya. Ayo lanjutkan lagi, bagus. Sudah. Ada, oke, udah. Struktur sudah ketemu semuanya? Sudah. Oke, sehingga unsur kebahasaan ya. Oke, unsur kebahasaannya ada 3 tadi, mencari semuanya. Ya, tidak ada masalah? Tidak. Ya, bagus. Oke, lanjut lagi kelompok ini. Kelompok ini sudah? Sudah. Oke, udah sampai mana nih Bang? Struktur
ya. Bantu bang kawannya bang, ingat bang. Untuk kelompok ini sudah selesai? Sudah Bu. Sudah. Sampai mana? Sampai strukturnya? Struktur sudah. Unsur kebahasaan lagi? Sudah. Unsur kebahasaan lagi bang? Unsur kebahasaannya ya. Nah Ibu lihat. Oke. Unsur kebahasaannya ada 3, sudah ditemukan ya. Cari di pada terus buktinya sudah dituliskan buktinya. Oke ya. Lanjutkan lagi tuh. Masih konjungsi lagi yang belum ya. Baik Bu. Ya. Ini paragraf 3. Ini ya. Paragraf 3. Baiklah, untuk penampil yang pertama untuk mempresentasikan kerja kelompoknya, Ibu pilih kelompok 2 dulu. Mana kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alidil Fatur Rahman, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam menganalisis struktur teks tanggapan pandemi COVID-19 di Indonesia dan unsur kebahasaannya. Nomor 1, struktur konteks dalam paragraf 1, bukti kutipan kalimat. Pandemi COVID-19 tengah menghantui seluruh negeri bahkan dunia. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial atau berlipat ganda. Namun di balik bahaya kesehatan tampaknya terdapat bahaya lain yang tersemat di dalamnya. Pandemi ini mengoyak-ngoyak persatuan bangsa. Nomor 2, deskripsi dalam paragraf 2, kutipan kalimat. Bagaimana tidak, rasanya setiap kebijakan pemerintah daerah dan pusat saja sulit sekali untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk membasmi wabah ini dengan efisien. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, mengapa tampaknya banyak pihak yang justru malah asing menyalahkan. Contohnya adalah bagaimana ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat lagi di wilayah DKI Jakarta. Dalam paragraf 3, padahal saya tidak dipertimbangkan, beliau masuk akal. Perhitungannya berdasarkan sisa jumlah kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menangani pasien COVID-19. Apalagi tidak dilakukan PSBB ketat, kapasitas tersebut akan habis dalam waktu kurang dari 3 bulan saja. Namun dalam sebagian kecil, menteri tersebut mengatakan bahwa kita masih memiliki kapasitas kesehatan yang cukup. Dalam paragraf 4, alasannya adalah DKI Jakarta dapat meminjam fasilitas kesehatan di daerah lain, seperti Provinsi Jawa Barat. Namun bukankah itu tidak menyelesaikan masalah dan justru berpotensi menjadi masalah baru? Dalam paragraf selanjutnya, bagaimana kalau justru hal tersebut menambahkan potensi pergerakan penyebaran pandemi? Selain itu, saya pikir sedari awal Pak Presiden sudah menginstruksikan bahwa PSBB ketat harus dilakukan jika memang dibutuhkan. Menurut saya, statistik yang diutarakan oleh Pak Anies sudah menunjukkan bahwa Jakarta membutuhkan. Bukan bermaksud untuk menyalahkan pemerintah pusat. Buktinya sebagian pemerintah daerah juga malah membuat keonaran di tengah kondisi yang genting seperti ini. Diketahui salah satu wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah malah menggelar dangdutan dalam iklim pandemi yang tidak menentu ini. Selain itu, rasanya sebagian masyarakat juga malah benar-benar mampu mengikuti protokol kesehatan yang telah diterapkan. Awak media juga seakan gemar memberitahu hal yang menyudutkan kesalahan suatu pihak dalam penanganan COVID-19. Nomor 3, penilaian dalam paragraf 6. Pada akhirnya jika kita terus menyalahkan salah satu pihak, maka semua juga akan menjadi salah. Apalagi ketahuan belangnya. Inti dari tanggapannya saya mengenai kondisi ini adalah hal tersebut.
Di tengah pandemi yang melanda ini, seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru bergotong royong, saling membantu untuk menanganinya melalui kebersamaan demi kebaikan bersama pula. Kaidah kebahasaan nomor 1 dalam paragraf 2, bukti kutipan kalimat contohnya adalah hingga saat ini masih. Demikian hasil diskusi kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Struktur, konteks, paragraf 1, bukti kutipan kalimat. Pandemi COVID-19 tengah menghantui seluruh negeri bahkan dunia. Bahaya terbesar dari virus ini adalah menyebarkan yang sangat cepat dan eksponensial atau berlipat ganda. Namun di balik bahayanya kesehatan, tampaknya terdapat bahaya lain yang tersemat di dalamnya. Pandemi ini mengoyak-ngoyakkan persatuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 sudah menampilkan presentasinya. Kita lanjut lagi ke kelompok 3. Silakan Bang, dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Alfaris. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Struktur pertama, konteks pada paragraf 1, bukti kutipan kalimat. Pandemi COVID-19 tengah menghantui seluruh negeri bahkan dunia. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial atau berlipat ganda. Namun di balik bahaya kesehatan, tampaknya terdapat bahaya lain yang tersemat di dalamnya. Pandemi ini mengoyak-ngoyak persatuan bangsa. Deskripsi, paragraf 2, bukti kutipan kalimat. Bagaimana tidak, rasanya setiap kebijakan pemerintah daerah dan pusat saja sulit sekali untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk membasmi wabah ini. Baiklah, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah kita dengarkan presentasi dari kelompok 3. Nah, selanjutnya yang akan presentasi silakan Ibu serahkan ke kelompok 4. Siap, Kakak? Siap. Oke, lanjut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najma Aulia, perwakilan dari kelompok 4, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang COVID-19 yang ada di Indonesia. Struktur konteks paragraf 1. Pandemi COVID-19 tengah menghantui seluruh negeri bahkan dunia. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial atau berlipat ganda. Namun di balik bahaya kesehatan, tampaknya terdapat bahaya lain yang tersemat di dalamnya. Pandemi ini mengoyak-ngoyak persatuan bangsa. Deskripsi, paragraf 2. Bagaimana tidak, rasanya setiap kebijakan pemerintah, daerah, dan pusat saja sulit sekali untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk membasmi wabah ini dengan efisien. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, mengapa tampaknya banyak pihak yang justru malah saling menyalahkan. Contohnya adalah bagaimana ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan gubernur Jakarta. Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kelompok 4 sudah menampilkan hasil kerja kelompoknya. Nah, sekarang kita beralih ke kelompok terakhir, kelompok 5. Nah, dipersilakan yang akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Sofia mewakili kelompok 5 untuk berpresentasi tentang teks tanggapan yang berjudul Pandemi COVID-19 di Indonesia. Adapun struktur konteks pada paragraf pertama.
terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial atau berlipat ganda. Namun, di balik bahaya kesehatan tampaknya terdapat bahaya lain yang tersemat di dalamnya. Pandemi ini mengoyak-ngoyak persatuan bangsa. 2. Deskripsi. Pada paragraf kedua, bagaimana tidak, rasanya setiap kebijakan pemerintah daerah dan pusat saja sulit sekali untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk membasmi wabah ini dengan efisien. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, mengapa tampaknya banyak pihak yang justru malah saling menyalahkan. Contohnya adalah bagaimana ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Indonesia Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat di wilayah DKI Jakarta. Pada paragraf ketiga, padahal saya kira pertimbangan beliau masuk akal. Perhitungannya berdasarkan sisa jumlah kapasitas rumah sakit yang tersedia dalam menangani pasien COVID-19. Apabila tidak dilakukan PSBB ketat, kapasitas tersebut akan habis dalam waktu kurang dari 3 bulan saja. Namun sebagian kecil menteri tersebut mengatakan bahwa kita masih memiliki kapasitas kesehatan yang cukup. Pada paragraf 4, alasannya adalah DKI Jakarta dapat meminjam fasilitas kesehatan di daerah lain seperti di Provinsi Jawa Barat. Tapi bukankah itu tidak menyelesaikan masalah dan justru berpotensi menjadi masalah baru? Selanjutnya, bagaimana kalau justru hal tersebut menambah potensi pergerakan penyebaran pandemi? Selain itu, saya pikir dari awal Pak Presiden sudah menginstruksikan bahwa PSBB ketat harus dilakukan jika memang dibutuhkan. Menurut saya, statistik yang diutarakan Pak Anies sudah menunjukkan bahwa Jakarta membutuhkannya. 3. Penilaian pada paragraf 6. Pada akhirnya, jika kita terus menyalahkan satu pihak, maka semua juga akan menjadi salah. Akan ketahuan belangnya. Inti dari tanggapan saya mengenai kondisi ini adalah hal tersebut di tengah pandemi yang melanda ini seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru bergotong royong saling membantu untuk menangani melalui kebersamaan demi kebaikan bersama pula. Kaidah kebahasaan pada paragraf 2, kalimat kompleks. Contohnya adalah hingga saat ini masih sebagian besar menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat di wilayah DKI Jakarta. Pada paragraf kelima, bukan bermaksud menyalahkan pemerintah pusat karena sebagian bukti saja. Sebagian pemerintah daerah juga malah membuat keonaran di tengah kondisi yang genting seperti ini. 2. Kalimat rujukan pada paragraf 1. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial dan berlipat ganda. Pandemi ini mengoyak-ngoyak persatuan bangsa. Demikian presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi presentasi dari kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, oke, sekarang kita tinggal memberikan tanggapan. Yang mana yang sudah sempurna dari hasil presentasinya, yang mana ada yang masih kurang lengkap. Siapa yang akan menanggapi hasil presentasi kelompok temannya? Saya, Bu. Oke, silakan Bang. Abang mau menanggapi kelompok berapa Bang yang mau ditanggapi Bang? Baiklah, di sini saya akan memberi tanggapan kepada kelompok 2, yaitu di sebelah saya. Oh iya, oke. Apa Bang tanggapannya Bang? Sudah baik, struktur teks tanggapan sudah lengkap, ya. Unsur kebahasaan sudah lengkap, jadi berarti sempurna. Oke. Oke, itu menurut dari kelompok kawannya kelompok berapa Bang? Abang tadi Bang? Dari kelompok 3, Bu. Oke, kelompok 3 sudah memberi tanggapan untuk kawannya kelompok 2 tadi.
ya. Sudah sempurna katanya, sudah lengkap dari strukturnya, dari ciri kebahasaannya sudah lengkap. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau memberi tanggapan? Oke Bang, silakan memberi tanggapan ke kelompok berapa Bang? Memberi tanggapan ke kelompok 1. Oke, kelompok 1 mana? Ini ya kelompok 1. Oke, nah ditanggapi temannya. Silakan Kak. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1. Sudah baik, hanya saja struktur teks tanggapan yang dibahas masih kurang lengkap, yaitu di bagian deskripsi. Oh, itu menurut Abang ya. Sebagian deskripsinya kurang lengkap. Udah itu aja Bang? Tahu. Oke, baiklah. Nah, kelompok 1 tadi ya sudah diberi tanggapan. Ada tanggapannya dari kelompok 2 ya. Tadi strukturnya ada yang kurang lengkap. Kalau kamu di bagian deskripsi. Oke, sudah baiklah. Nah, Ibu juga akan memberikan tanggapan ya dari hasil kerja kelompok kawan-kawannya ya. Ada yang memang ada yang sudah sempurna, sudah lengkap strukturnya ya. Kita kan di situ kita membahas teks tanggapan yang berjudul COVID-19. Nah, dari situ dia terdapat struktur dan unsur kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut ya. Dari setiap paragrafnya itu dijelaskan. Ada yang termasuk ke strukturnya. Yang pertama ada evaluasi, ada apa lagi tadi itu deskripsi, terus ada penilaian. Nah, terus unsur kebahasaannya itu ada kalimat kompleksnya, ada kata rujukannya, ada konjungsinya. Nah, semua sudah menampilkan tadi. Hanya saja ada beberapa kelompok yang tidak menampilkan semua dari teks yang ada itu. Misalnya deskripsinya harusnya itu ada 5 di dalam paragraf itu, yang diambil hanya ada 4 atau 3 ya. Terus unsur kebahasaannya misalnya kalimat kata rujukannya itu sebenarnya ada 3, yang diambil hanya 2. Tapi semuanya sudah tampil, sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, tepuk tangan untuk semua. Sekarang kita akan menyimpulkan dari materi pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi teks tanggapan yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Oke Bang, silakan Bang, Abang bisa menyimpulkan. Kesimpulan dari pembelajaran ini terdapat kaidah kebahasaan teks tanggapan terdiri dari 1 kalimat kompleks, 2 konjungsi temporal, dan 3 rujukan referensi. Oke, ada kaidah kebahasaannya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan yang lainnya Kak? Saya Bu. Oke Bang, silakan Bang. Kesimpulan saya dari pembelajaran teks tanggapan ini ada teks tanggapan yang berupa pujian dan teks tanggapan yang berupa kritikan. Oke, itu Bang. Oke, ya. Bahwa teks tanggapan itu ada kalimat yang berupa pujian dan juga ada yang berupa kritikan ya. Jadi teks tanggapan itu di situ kita dapat mengetahui bahwa teks tanggapan itu tadi ada kaidah kebahasaan. Ada lagi satu lagi, siapa yang bisa? Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Bahwa dalam teks tanggapan itu ada apa saja? Ada strukturnya. Jadi dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini kalian sudah mengetahui bahwa dalam teks tanggapan itu ada struktur teks tanggapan, ada unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks tanggapan, dan kita mengetahui ada kalimat pujian dan juga ada kalimat kritikan di dalam teks kebahasaan tersebut. Itu yang kita dapat simpulkan pada pagi hari ini mengenai materi teks tanggapan. Nah, setelah kita menyimpulkan, kita harus bisa merefleksi. Siapa yang bisa merefleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa? Oke Kak, silakan Kak. Apa Kak menurut Kak pembelajaran kita pada pagi hari ini Kak? Menurut saya pembelajaran tentang teks tanggapan ini sangat menarik. Saya jadi tahu bagaimana cara menyampaikan tanggapan berupa kritikan dan pujian dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk Kakak. Terima kasih Kak. Jadi kalian bisa tahu ya gimana menyampaikan kritikan dan pujian itu dengan baik ya. Ada lagi yang lain yang bisa merefleksi? Ada? Sudah, jadi refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, kalian dapat manfaat ya
mengetahui apa gimana caranya kita memberikan tanggapan yang baik itu seperti apa ya, agar orang tidak merasa tersinggung. Oke, baiklah. Nah, kita sudah menyimpulkan, kita sudah merefleksi pelajaran kita pada pagi hari ini. Hasil diskusi kita tadi, Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang aktif ya di dalam di dalam diskusinya. Terus presentasi hasil kerjanya bagus, semuanya sudah bagus. Nah, tapi Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang aktif, yang menghasilkan kerja kelompoknya bagus. Nah, ini Ibu berikan kepada kelompok berapa? Kira-kira kelompok berapa nih? Yang selanjutnya LKPD yang sudah dikerjakan tadi dikumpulkan ke depan ya. Silakan dikumpulkan. Nah, hasil kerja kelompoknya tadi dikumpulkan ke depan. Kumpulkan di depan. Letakkan di situ saya. Mana lagi? Oke, kumpulkan semuanya. Sudah dikumpulkan semua? Sudah. Untuk tugas di rumah, PR di rumah ada PR ya, masih berkelompok. Kalian kerjakan LKPD 2.1 yaitu menyusun kerangka teks tanggapan. Sudah Ibu bagikan tadi LKPD-nya ya. Dikerjakan di rumah secara berkelompok, kelompok yang ini ya. Semuanya kerja ya. Nah, besok dibawa ya. Jangan ada yang tidak mengerjakan. Paham? Untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan mempelajari tentang teks diskusi. Nah, kita berdiskusi lagi. Nah, kita pelajari dulu teks diskusi. Jadi dibaca-baca di rumah buku paketnya apa teks diskusi itu ya. Dibaca lagi di rumah. Itu untuk pembelajaran kita selanjutnya. Pembelajaran kita besok ya. Jadi dibaca dulu di rumah buku paketnya, dibuka apa teks diskusi itu. Ada apa-apa saja ya. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita tadi bisa bermanfaat. Ya, silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu nah. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai teks tanggapan sudah selesai ya. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa kalian gunakan ilmunya. Nah, sebelumnya Ibu mohon maaf ya apabila Ibu ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf ya. Akhir kata Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.